Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidish syuhada'i was salihin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana akhlak kita kepada sesama, kepada hamba-hambanya Allah yang diajarkan di dalam kitab Khuluquna yang dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah dan kita bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru kita daripada berakhlak dengan akhlakul karimah. Sekarang kita akan membahas tentang kelanjutan dari kitab tersebut, Khuluquna ma'a anfusina. Bagaimana akhlak kita kepada diri kita, yang mana kita juga punya jiwa dan raga ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian, di setiap daripada kalian adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi badannya sendiri, pemimpin daripada masyarakat mungkin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang kita tahu hadirin bahwasanya kelak ada namanya yaumul hisab, hari kita dihisab, hari di mana kita mempertanggungjawabkan amaliyah kita. Yang anggota badan ini yang kita pimpin ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan mereka dengan sendirinya kelak akan berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kata Allah dalam Al-Quran ketika orang-orang penduduk neraka itu tanya kepada kulit-kulit mereka, kenapa kau bersaksi kepada kami? Kamu kan gak bisa ngomong dari dulu. Qalu, kulit-kulit tersebut yang ada dalam sekujur badan kita akan menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang memberikan saya kemampuan berbicara, bersaksi, sebagaimana Allah bisa menggerakkan siapapun untuk bisa berbicara. Sekarang kita akan membahas bagaimana akhlak kita kepada diri kita. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ma'a anfusina nurabbi anfusana wa nuzakkiha wa nutahhiruha wa la na'manha. Kita pertama, kita akan mendidik anggota badan kita, jiwa kita, kita sucikan, kita bersihkan dari sifat-sifat yang enggak baik. Wa nafsin wa ma sawwaha, kata Allah, adapun demi jiwa yang wa ma sawwaha, dan yang diciptakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dialah Allah yang memberikan ilham kepada orang yang takwa atau orang-orang yang tidak bertakwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi bagi mereka yang mengotori jiwanya. Ta'rifun nafsa la ta'man ghawailaha. Kata syair, kenali jiwa kamu, kenali hati kamu yang sering mengajak kepada kebaikan, kenali juga jiwa atau hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. La ta'man ghawailaha, jangan merasa aman dengan gangguannya. Meskipun ulama, meskipun ustadz, meskipun habib, meskipun syekh, semua la ta'man ghawailaha. Jangan merasa aman dengan gangguan yang ada di dalam hati ini. Ada namanya, sebelum terjadi perbuatan itu ada namanya khatir. Jamaknya khawatir. Apa itu? Lintasan-lintasan hati. Sampai disebutkan khatir itu ada 4. Ada khatir rabbani, ya, ada khatir malaki, ada khatir syaitani,
ada khotir nafsani. Pertama khotir Rabbani, lintasan yang berasal dari Allah, yaitu yang mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada sholat, kepada puasa, amal ibadah yang baik. Kadang-kadang kita ngomong, ya Allah pengen umroh, lah lintasan itu yang ada kepengen itu namanya khotir Rabbani, ya. Misalkan ngeliat anak kecil nggak makan, kita gak mentolo, gak tega, ya, mengatakan, ya Allah coba punya uang, saya akan bersedekah. Lintasan itu namanya khotir Rabbani. Yang kedua ada namanya khotir malaki, lintasan yang berasal dari malaikat. Apa itu? Yaitu lintasan yang mengembangkan perbuatan baik. Misalkan tuh ada anak kecil nggak makan, kita nggak tega, kita bilang coba anak punya uang, anak kasih sama anak kecil ini kan khotir Rabbani. Setelah itu dia ngatakan, jangan lagi punya uang, kalau anak punya lebih banyak lagi, anak bakal kasih dia uang, anak akan tanggung iuran ke sekolahnya dia, anak belikan dia sepeda, anak belikan dia baju baru. Yang pengembangan amal seperti ini namanya khotir malaki. Kayak misalkan kita ziarah, ya Allah pengen ziarah Rabbani. Sekalian ketika ziarah, di situ ada sumur barokah, di situ mungkin ada banyak pengemis, kita akan sedekah. Pengembangan dari amaliyah tadi itu namanya khotir malaki. Yang ketiga ada namanya khotir syaitani. Apa itu? Lintasan hati yang mengajak kepada kejelekan. Cuman sifatnya dari luar. Kita nggak mau sholat gara-gara ada bisikan, nggak usah sholat. Ente sudah kadung, ini sudah bobrok, ente ini sudah rusak, ngapain ente sholat? Ya, tapi ketika dia ditolak, nggak wis ana mau sholat, dia akan datang godaan tersebut dari sisi yang lain. Jalannya tuh gonta-ganti, nggak bisa dari sebelah kiri, sebelah kanan. Dibisiki lagi, gini aja, kalau memang mau sholat, nanti aja main HP dulu. Ya, sampai ngabisin waktu. Nggak bisa, dia bilang, enggak, saya mau sholat sekarang. Nanti datang lagi dari belakang, bisikan begini, coba jangan main HP, minimal lihat WA, barangkali ada yang mau dijawab, siapa ada perlu sama ente, barangkali bisnis, ada orang pesan barang sama ente. Godaan ini bertubi-tubi, lintasan dalam hati tersebut, tapi dari berbagai arah, maka namanya khotir syaitani. Beda dengan yang keempat, yang lebih parah daripada yang ketiga, namanya khotir nafsani. Khotir nafsani terbagi menjadi dua. Pertama, khotir yang mubah, nafsani yang mubah. Yang kedua, khotir ammarah bisu. Kalau yang mubah, lintasan hawa nafsu yang mubah, seperti kita pengen makan. Ya Allah, pas hujan-hujan, pengen makan Indomie yang pedes, yang ada telurnya, yang ada sambelnya, ya Allah enaknya. Ada lintasan seperti ini namanya lintasan nafsani tapi mubah, boleh-boleh aja. Ya. Contoh lagi, ya Allah, pengen kendaraan yang bagus, pengen mobil yang mewah, pengen sepeda motor. Itu nafsani, nafsu, tapi mubah, boleh-boleh aja. Tapi yang terakhir, yang nafsani bagian kedua adalah al-ammarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Terlintas dalam diri kita, jiwa kita itu. Misalkan marah, ya. Marah sama orang. Dan itu marahnya bukan karena Allah. Marah gara-gara dia dihina, ngamuk dia. Lalu ketika ngamuk, hawa nafsunya main. Ketika hawa nafsunya main, yang keluar bukan lagi ucapan yang baik, tapi ucapan yang kotor. Belum lagi di hati ini ngomong, andai bukan family. Waduh, mungkin sudah tak pukul sama saya. Nah, itu nafsani. Ada nafsani. Ada khotir, syuf. Kalau dibiarin, akan terjadi pemukulan seperti itu. Makanya betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah itu seperti api, dipadamkan dengan air wudhu. Nabi memberikan cara, kalau panjenengan marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Kalau misalkan marah dalam keadaan duduk masih belum hilang, maka berbaring.
Maka setelah berbaring, maka berwudu agar lebih meredam daripada suasana yang terjadi di dalam hawa nafsu tersebut. Karena kalau sudah marah, orang itu lepas. Kadang yang awalnya nggak bisa ngomong kotor. Ada kalanya orang itu yang nggak berani jatuhkan talak kepada istrinya, ya nggak? Yang nggak berani sumpah jadi berani sumpah. Ada semua hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW seringkali dalam hadisnya untuk bagaimana kita bisa mujahadah, melawan hawa nafsu. Untuk menghilangkan hawa nafsu nggak bisa, kita manusia hadirin. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, kita diliputi oleh Allah dengan cinta hawa nafsu biasa. Ya. Terus hada nafsani, kalau dia tidak diikuti kemauannya, maka dia akan menuntut hawa nafsu itu. Maka dia akan menuntut dari jalan yang sama. Mau itu yang mubah ataupun yang amaro bisu. Contoh nih, ya Allah pengen mie Indomie makan pedes, kuah, kasih kecap, kasih sambal. Enak pas hujan-hujan lagi. Ditolak dalam diri ini. Jangan wes. Mie itu berbahaya. Jangan. Karena ini gini, jangan. Ketika nolak, dia tidak akan datang godaan tersebut dari sisi yang lain. Tapi tetap nuntutnya itu. Coba yang tadi kan gagal mie. Barangkali malam aja makan mie-nya. Kalau malam nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau pagi atau siang. Ditolak lagi, ngomong gini, ngajak lagi. Kalau makan mie nggak bisa, nggak mau, sudah makan separuh aja. Separuhnya kasihkan anak, kasihkan istri, makan bareng-bareng. Ya apa sekiranya orang itu bisa melampiaskan hawa nafsunya kepada yang dia inginkan. Itu godaan atau sifat godaan hawa nafsu. Sulit. Sulit. Sampai ketika Rasulullah SAW pulang dari jihad fisabilillah, perang Badar saat itu, perang yang dahsyat. Bayangin, orang Muslim itu nggak niat perang, hanya ingin menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan yang telah menjarah hartanya orang-orang Muslim. Orang Muslim yang di Madinah ingin menghambat perjalanan Abu Sufyan, rombongannya tadi itu untuk mengambil harta mereka yang dibawa Abu Sufyan. Tapi ketika orang-orang Madinah atau rombongan Rasulullah itu berangkat ke perang Badar, ke Badar untuk menghadang tadi itu, tidak ada niatan perang, itu sudah dikasih kabar sama orang Mekah bahwasanya Abu Sufyan akan dirampok. Akhirnya Abu Sufyan mencari jalan yang lain. Selamat kafilah Abu Sufyan, tapi kaum muslimin nunggu-nunggu kafilah tersebut nggak ada. Yang ada apa? Ketika selamat kafilah Abu Sufyan datang, diserang oleh pasukan orang kafir Mekah yang berjumlah saat itu sekitar 1000. Muslim yang hanya 313 seperti itu. Ketika ada berita ingin menyerang, orang-orang yang nggak niat perang tadi itu ya udah perang. Masya Allah. Perang pertama yang dihadiri oleh Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan kemenangan, perang Badar itu. Setelah peperangan yang sangat dahsyat, ya, yang sangat dahsyat, itu Rasul pulang dan mengatakan apa? Kata Nabi, roja'na min jihadil akbar min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saya ulangi, beliau mengatakan apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saya pulang dari peperangan yang kecil ini. Ini kecil ini. Perang sama orang kafir ini kecil, main fisik aja. Ilal jihadil akbar, menuju perang yang lebih besar lagi. Sahabat tanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang lebih besar perang daripada perang ini wahai Nabi? Nabi mengatakan jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ya. Di situ ada keinginan, ada raghbah, ada ghasad, ada azm, keinginan, cita-cita, angan-angan, ada khawatir, lintasan, iya, ada juga ham. Ham ini sama dengan keinginan, atau juga ada di situ marah, ghadab, semua itu akan
akan kita perangi setiap hari, dan itu muamalah kita. Ketika kita bisa melawan hawa nafsu atau mengendalikannya, kita akan diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Ya, barang siapa yang bisa berjihad hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan yang benar, itu menyampaikan kalian kepada kami. Hakadha. La nusrif fil akal wa syurub. Kata beliau, Habib Umar, apa akhlak kita kepada diri kita? Satu, jangan berlebihan kalau makan, kalau minum. Wala nukthiril manam, jangan banyak tidur ya Allah. Tidur 8 jam, kata dokter, ya. Dokter mikirkan kesehatan, kalau kita mikirkan amal. Kalau kita banyak tidur, banyak buang umur. Umur ini modal, umur ini bekal. Kita mau berangkat ke Jakarta, durasi mungkin sekitar 10 hari, bekalnya harus pas, harus berlebihan kalau perlu. Kenapa? Takut di sana kekurangan baju, takut di sana nggak bisa makan, bekalnya disiapin mulai sekarang. Itu kurun waktu 10 hari. Lalu bagaimana kita akan menyeberangi alam barzakh menuju alam akhirah yang mananya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, yang 1 hari seperti 1000 tahun. Dan akan kita alami semuanya ini. Masa bekal kita dikit, habis gara-gara tidur? Eman. Makanya orang soleh yang tahu bagaimana berharganya waktu, mereka tidur nggak tidur. Mana yang nggak tidur, tidak ada nawaitu tidur. Kalau hafawat itu kesirep. Udah cukup. Di mobil, mau mengisi pengajian, tidur. Kalau kita enggak, kita ini yang nggak tidur di mana? Di rumah tidur, di kantor tidur, pengajian tidur. Ayo, laki-laki nih, khutbah Jumat tidur. Kapan kita nggak tidur itu? Kenyang dikit sudah tidur, di mobil tidur. Eman. Nukhassis jazaan min awqatina lil mutala'ah. Kita khususkan ada waktu untuk baca kitab, mengkaji. Nunammi muamalatina, nuwassi' mafahimana. Kita baca bagaimana akad-akad di dalam Islam, transaksi jual beli, persewaan, pegadaian, biar kita tahu wawasan bagaimana Islam mengatur. Memperluas pemahaman kita. Wa nu'ammik afkarona, memperdalam bagaimana pemikiran kita terhadap Islam. Yang lama sekarang, yang zaman bertambah, semakin ke belakang, semakin lama semakin bergeser dari nilai-nilai yang asli. Yang kalau kita bilang dulu haram, sekarang itu kan dulu, sekarang bisa ada perkataan begini karena begini. Nastafid wa naltaqitil ibar wal idhat wat tajarub min kulli ma yamurru bina fi hayatina. Kita ambil faedah, kita ambil pelajaran, kita ambil kesan dan kenangan setiap kejadian yang menimpa dalam kehidupan kita. Ya, orang muslim nggak akan pernah jatuh ke dalam lubang 2 kali. Maknanya kalau ente pernah kena tipu orang, jangan 2 kali, cukup sekali. Ya, fantabih minnu, hati-hati sama ini misalkan. Jangan udah tahu kena sekali, kena lagi. Waliyadzubillah. Kemudian yurattib wa yunazzim kullun minna masarif dakhlihi liyadmana sarfaha fil makanil munasib. Dan kita tata, kita atur bagaimana kehidupan kita. Jam sekian anak harus sholat duha, jam sekian anak ada wirid, jam sekian anak harus kerja, ya. Jam sekian anak istirahat, jam sekian anak begini, harus ini. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Idrus, wa fi tartibil awqati sya'nun kabirun. Di setiap orang yang mengatur waktu itu ada rahasia yang tersembunyi. Maknanya kesuksesan yang menanti. Nub'idun nazar, nu'idul mustaqbal. Masa lalu jadikan pelajaran. Kita tatap masa depan. La naghtar bimuqaddarin aw mansibin aw jahin aw malin aw sana'in aw nusrin. Jangan tertipu dengan pujiannya orang. Jangan tertipu dengan omongannya orang. Tertipu dengan hinaan orang, tertipu dengan harta, jabatan, pertolongan orang. La, amal karena Allah. Ya. Sampai ulama mengatakan, i'mal wa ghairak yatakallam. Beramallah biar orang lain yang komentar. Ente ini
Kalau beramal yang jelek, diomongi orang biasa. Sekarang, bukannya sekarang, mulai dulu beramal baik diomongi orang. Siapa yang ngomongi? Orang yang hasut, yang pengen kayak ente. Kalau ente diomongi orang, jangan marah. Kenapa? Itu nikmat ada dalam diri ente, makanya ente diomongi. Syukur sama Allah. Allah tampakkan kenikmatan ente dari lisannya orang-orang yang hasut kepada ente. Wala nai'as wala natabarram bi faqrin aw syiddatin aw ibtila'in aw hazimatin. Jangan merasa rugi, merasa hina, merasa celah ketika diberi cobaan oleh Allah dengan musibah, dengan kefakiran, dengan kesulitan ekonomi, dengan kekalahan. Justru orang yang seperti itu Allah pergerakkan lisannya untuk zikir. Seakan-akan Allah mengatakan Allah lagi rindu sama zikir inti, makanya Allah kasih cobaan. Alallahi wahdahu i'timaduna, kepada Allah kita bersandar, wa ilaihi istinaduna, kepada Allah kita bertawakal. Nata'arraf ilaihi fir rakha faya'rifuka fi syiddah faya'rifuna fi syiddah. Barang siapa yang ingat kepada Allah dalam keadaan kita senang, ingat Allah. Lebaran kumpul sama keluarga, ingat Allah. Terus dapat rezeki, ingat Allah. Apa kata beliau? Ini hadis ini ya. Maka Allah akan mengingat kita ketika kita kena musibah. Ketika kita dalam keadaan sumpek. Ketika kita kalah. Ketika kita dicaci orang. Ketika hati kita hancur, di situ ada Allah. Kenapa? Karena kau ingat Allah dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang bahagia, Allah akan mengingatmu dalam keadaan engkau bersedih. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukup Allah benteng kita dan sebaik-baik wakil. Allahumma, beliau tutup dengan doa, Allahumma ya Allah, ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi, zat yang bisa memberikan taufik untuk berbuat baik kepada orang-orang baik. Wa anahum alaih, dan engkaulah zat yang membantu mereka berbuat baik. Waffiqna lil khairi wa inna alaih. Ya Allah, berikan kepada kami taufik ya Allah, agar kami bisa berbuat baik bersama orang-orang baik dan bantu kami untuk berbuat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi dinina wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu wa sallama ala azimil akhlaq wa habibil khallaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mengkhatamkan kitab Khuluquna. Kita berharap mudah-mudahan Allah bisa beri kepada kita kemampuan agar bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, sehingga menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan berkat akhlak kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.